Mengenai dampak atau juga dampak pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak. Ini memang sebenarnya seperti apa, Dok? Ya, pertama-tama kita harus tahu dulu tumbuh kembang anak itu apa, ya kan? Oke. Nah, tumbuh kembang itu adalah dua hal yang berhubungan tetapi berbeda. Oke. Nah, secara definisi pertumbuhan anak adalah bertambahnya jumlah dan volume sel dan organ pembentuk tubuh. Oke. Nah, yang paling kelihatan apa nih, Mas? Kalau pertumbuhan. Kalau pertumbuhan nambah berat, nambah tinggi. Ih, ya kan? jago nih. Kayaknya udah bapak-bapak nih. Bukan, udah ngeliat tadi googling. Udah googling. Iya kan Oke. harus gitu. Nah, berat badan. Kemudian untuk anak-anak di bawah 2 tahun kita sebut panjang badan. Oke. Untuk anak-anak di atas 2 gitu. tahun kita ukur tinggi badan. Dan juga lingkar kepala. Jadi Oke. untuk anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun pasti kita akan wajib mengukur lingkar kepala. Oke. Nah, ada aturannya. Aturan untuk screeningnya adalah 136. Apa itu? Untuk anak-anak di bawah usia 1 tahun kita screening per bulan. Nggak usah tenang aja orang tuanya. Karena kan itu berlangsung bersama dengan jadwal imunisasi. Barengan gitu ya. Betul. Oke, Kemudian untuk usia 1 sampai 3 tahun kita screening per 3 bulan. Oke. Secara idealnya. Kemudian untuk usia di atas 3 tahun sampai 6 tahun kita ukur bagusnya per 6 bulan. Dan di usia di atas 6 tahun itu kita ukur bagusnya per tahun. Seperti itu. Oke. Nah, perkembangan apa nih kira-kira? Nah, perkembangan ini adalah bertambahnya struktur dan fungsi dari tubuh kita. Nah, apa aja nih yang kelihatan? Tentunya kelihatan dari aktivitas anaknya ya. Di antaranya ada 4 hal, Apa yaitu itu? gerak atau motorik kasar, kemudian gerak atau motorik halus, kemudian sosial kemandirian, serta juga personal sosialnya. Seperti itu. Oke, nah ini nih ya udah dijelasin sama dokternya apa itu tumbuh dan kembang. Nah yang paling ditunggu-tunggu banget ini sebenarnya pandemi COVID-19 ini sebenarnya ada nggak sih pengaruhnya sama hal-hal yang tadi dijelaskan oleh dokter ini? Kalaupun ada, yang paling buat penasaran itu ini dampaknya positif atau negatif gitu dong. Oke, tentunya dampaknya kita ketahui ya, dari zaman dahulu kala, dari sebelum adanya COVID, yang paling berdampak itu adalah gizi terhadap anak. Gizi itu dari zaman sebelum COVID itu permasalahannya ada 3 macam, yaitu gizi dengan badannya nampak kurus. Kemudian yang kedua, untuk efek jangka panjangnya ada yang namanya stunting. Kalau stunting itu bahasa awamnya anaknya perawakan pendek. Aduh, si Masnya jago nih. Bukan, di sini suka kemarin ada campaign itu. Iya benar kan, campaignnya udah di mana-mana. Betul tidak? Apalagi campaignnya pasti nyebutnya 1000 HPK ya, Mas. Nah, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, saya jelasin sedikit nih, ngingetin sedikit 1000 HPK. Itu sangat erat kaitannya dengan tumbuh kembang anak. Nah, kenapa sih disebut 1000 hari pertama kehidupan? Nah, orang tua ini harus tahu jeli nih, sejak kapan? 1000 hari pertama kehidupan itu sejak bukan pada saat anak sudah lahir, tapi sejak masa di dalam perut ibunya, dalam kandungannya, sejak masa konsepsi. Nah, sampai 2 tahun pertama kehidupan kita sama-sama hitung manual lah ya, 1000 hari itu. Nah, 1 tahun berapa hari? 365 hari. Yes, kali 2 berapa? 700 sekian. 730. Nah, 1000 dikurangi 730? 200 sekian. 270. Dibagi 9 bulan ibunya hamil. Buset, matematika, kalkulator. Dibagi 9 bulan hamil 30 hari. Jadi hitungannya betul kan, 1000 hari pertama kehidupan itu dari awal masa konsepsi di dalam kandungan hingga 2 tahun pertama masa kehidupan. Masa konsepsi itu masa apa, Dok? Iya, dari awal. Dari awal hamil gitu? Iya, dari awal. Jadi itu kenapa harus ditekankan agar ibu-ibu ini awareness terhadap vitaminnya, gizinya itu sejak hamil. Jangan sampai anaknya kalau udah kelihatan pendek pas udah umur udah 5 tahun misalnya, aduh ini anak saya nggak mau makan, nah nyalain anaknya aja nggak mau makan. Padahal disiplin ibu sejak hamil sampai lahir itu sangat berpengaruh. Kemudian satu lagi. Apa itu, Dok? Nah kan ada kurus, ada gizi buruk.
ada juga satu lagi obesitas. Nah, kalau anak-anak di rumah aja kira-kira sedentary lifestyle kan. Dia banyak diam, dia berkurang untuk aktivitas fisiknya, tentunya bisa terjadi obesitas. Nafsu makannya jadi gede kan? Nah, bisa. Saya sih seperti itu. Kemudian faktor sosial ekonomi orang tua di rumah juga tentunya beragam ya. Nah, dengan keberagaman sosial ekonomi di rumah ini sehingga ternyata dalam penelitian di daring di secara online ada penelitian secara online itu terhadap beberapa orang itu 36% orang tua mengurangi porsi makanan di rumah dikarenakan sosial ekonominya tentunya berkurang juga. Ya Allah. Seperti itu. Jadi tentunya mempengaruhi ke gizi. Yang paling kelihatan kalau jangka pendek memang ke berat badan. Tapi untuk jangka panjangnya itu ke arah stunting yang tadi perawakan pendek. Kemudian juga kita nggak bisa cuma lihat anaknya pendek saja, tetapi yang paling sulit kita catch up nanti kalau misalnya terjadi hal stunting tersebut adalah kecerdasan IQ-nya, yang tentunya berefek jangka panjang sampai nanti dewasa seperti itu. Oh yes, kemarin nggak kepikiran ternyata dampaknya itu kemana-mana ya dokter ya. Betul. Oke, jadi ini ada dampak negatif. Kalau dampak positifnya gitu ada nggak ya dok kira-kira terhadap tumbuh kembang anak pandemi COVID-19 ini gitu? Karena kalau misalnya di kita keluarga saya sih ya seenggak-enggaknya jadi lebih sering intensitas quality time-nya lebih banyak karena di rumah aja. Terhadap tumbuh kembang anak adakah berpengaruh dok? Iya betul, itu saya setuju banget karena dengan orang tua berada di rumah, misalnya working from home, kemudian anaknya juga school from home, itu terjadi bonding time yang tentunya lebih kuat, ya kan? Nah di satu sisi orang tuanya pun perlu memanage waktu dan mendisiplinkan waktu terhadap anak-anaknya untuk menjadwalkan kegiatan-kegiatan anaknya itu harus juga lebih baik dan harus mau belajar juga untuk bagaimana sih parenting yang lebih intens di rumah. Karena tentunya kalau dulu mungkin pulang sekolah cuma ketemu pas sore seharian tentunya. Nah dampaknya juga hati-hati dengan tentunya karena terlalu terisolat di rumah, hati-hati terhadap child abuse. Apa itu, Dok? Atau kekerasan terhadap anak. Bisa dari orang tua atau dari pendamping atau dari pengasuh, itu pun harus kita perlu perhatikan karena kekerasan kan bukan hanya terhadap physically tapi terhadap verbal juga. Betul. Contoh misalnya contoh dok, ini menarik. Jangan-jangan ayah bunda di luar sana juga udah melakukan hal ini tanpa menyadari bahwa itu udah merupakan salah satu tindakan kekerasan ya. Iya. Contohnya misalnya kakak dan adik. Usianya beda 5 tahun. Tentunya kakaknya mungkin lebih mudah diarahkan. Adiknya nanti dibilang, ayo nanti makanannya nggak habis, nggak pinter kayak kakaknya. Nah itu secara terselubung, secara implisit itu akan menurunkan kepercayaan diri si adik. Nah itu perlu kita perhatikan juga. Banding-bandingin ya. Betul. Oh iya juga. Betul. Terus kemudian untuk remaja tentunya psikologisnya juga karena banyak di rumah tentunya kan berkurang ya. Betul. Interaksi. Interaksi untuk remaja. Untuk anak-anak apalagi yang toddler yang usia-usia PAUD 5 tahun ke bawah juga hati-hati dengan sosial kemandiriannya. Tentunya kemandirian yang tadinya udah lumayan nih dilatih di sekolah di PAUD atau yang mungkin ada yang di penitipan anak, tentu pasti akan ada dependensinya, ketergantungan terhadap orang tuanya lagi seperti itu. Iya ya. Nah, kemudian juga ada lagi aktivitas fisik. Kan nggak semua orang rumahnya gedongan ya kan? Kayak kakak saya cerita di Jakarta, dia tinggal di apartemen. Aduh, kasihan anak kecil itu kan. Dia nggak bisa kemana-mana, keluar ke taman. Akhirnya cuma memanfaatkan lorong apartemen itu untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik yang bisa dia lakukan, misalnya lompat-lompat, main hide and seek dengan temannya atau dengan saudaranya di sesama apartemen ya di dalam satu tempat itu. Jadi pada akhirnya aktivitas fisik yang dilakukan oleh anak dan orang tua harus disesuaikan dengan tempat fasilitas yang ada di rumah. Dan itu
akan ada keterbatasan pastinya. Betul. Ya. Betul. Kan beda banget dong kalau kita lari-larian di lapangan sekolah yang luas itu kan. Yes. Seru banget. Setuju. Rame-rame lagi sama teman-temannya. Benar. Iya juga ya dok ya. Betul. Makanya kemarin banyak orang tua yang udah mulai komplain kapan anak saya disekolahkan lagi. Iya ya kan? betul. Kemarin lumayan rame loh ngomongin ini, bahas ini. Waduh, pasti menarik ya. Dokter bisa say hi untuk yang lagi lihat kita di Instagram juga dokter ya. Ini yang ini, yang itu, yang ini, terus juga yang ini di Facebook juga. Jadi mereka nanti biasanya akan kasih pertanyaan juga dari sana. Karena Mitra Kota selain via SMS, WhatsApp, dan juga telepon, Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di live Instagram dan juga Facebook kita ya. Pokoknya dokternya hari ini sikasik gue suka pokoknya ya. Karena ini enak banget ajak ngobrolnya, dan ini penting banget karena mau gimana juga kita masih di tengah situasi yang kita berharapnya segera berakhir tapi nggak berakhir ya dok ya. Iya, Mas dan Mitra Kota, aku juga pengen nyampein apa itu dok? Nah, kalau zaman dulu kala kita kan di Puskesmas, Posyandu untuk screening tumbuh kembang itu kan ada buku pink tuh, namanya buku KIA. Nah, contohnya juga di Rumah Sakit Hermina tentunya kita ada memberikan juga buku yang pada saat imunisasi itu juga ada untuk screening tumbuh kembangnya. Nah, sekarang kan zaman gadget. Yes. Ibu-ibu kadang, aduh saya lupa bawa buku imunisasi dok. Iya. Aduh saya bingung, saya mau lihat tumbuh kembang anak di mana ya dok. Saya takut ke rumah sakit nih lagi COVID gini. Jangan khawatir, jangan sedih ya. Nah dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah meluncurkan aplikasi namanya Primaku. Keren. Primaku. Jadi huruf P-nya besar, kemudian R-I-M-A, K-nya besar, U. Dan itu Primaku. Dan memang itu betul-betul memang guideline itu dikeluarkan oleh Dokter Anak Indonesia. Dan itu gratis nggak aplikasinya? Gratis. Di situ Anda bisa, Mitra Kota bisa masukin nih jadwal imunisasi anak yang udah dikerjain apa. Untuk tumbuhnya bisa dilihat ada grafiknya. My God, ada grafiknya. Keren banget. Nanti ketahuan anaknya pendek, anaknya kurus. Yes. Kemudian untuk kembangnya misalnya ada yang namanya KPSP, Questionnaire Pra-Screening Perkembangan, terutama untuk anak-anak 5 tahun pertama. Nah di sini ada semua bisa diisi dan semua complete free. Keren. Ini akan jadi aplikasi yang paling trending untuk ayah bunda nih. Benar. Iya kan? Jadi nggak perlu repot-repot dong, artinya ada guidance-nya di aplikasi itu ya. Primaku. Nanti kita akan bahas itu lebih detail ya dokter ya. Masih bersama Rumah Sakit Hermina Pekanbaru mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Sampai jam 12 siang nanti kita masih akan bahas tentang topik yang udah kita obrolin di segmen sebelumnya ya Mitra Kota ya. Tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak. Nah ini nih tadi udah dijelaskan sama dokternya karena kita masih bareng-bareng sama dokter Elza Noviani, spesialis anak MKes dari Rumah Sakit Hermina Pekanbaru tentang apa itu tumbuh, apa itu kembang. Terus juga ternyata tanpa kita sadari ya Mitra Kota ya, hal-hal yang udah terjadi di tengah-tengah keluarga kita selama pandemi ini ternyata ada dampaknya loh sama tumbuh kembang ya kan tuh. Mungkin Anda yang mau tanya bisa line telepon dari sekarang udah bisa dibuka ya. 0822 85 04 6975. Sekali lagi 0822 85 04 6975. Terus juga bisa tanya via SMS atau WhatsApp, bisa ketik dulu nama, alamat, baru pertanyaannya tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak. Atau tanya tentang tumbuh kembang anak gitu kali ya. Karena pas banget nih ya, kita disupport banget sama Rumah Sakit Hermina Pekanbaru. Ini bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2020. Hari ini nih, kita didatengkan dokter spesialis anak untuk kita ajak berbagi di momentum Hari Anak Nasional hari ini. Jadi kirim pertanyaannya ke 0822 85 04 6975. SMS dan telepon nomornya sama 0822 85 04 6975. Tapi kalau mau tanya via live chat di Instagram atau juga live Facebook kita bisa tinggalkan di kolom komentar aja ya. Kita sekarang lagi live Facebook dan Instagram. Live Instagram di RSU Hermina Pekanbaru, terus live Facebook di Radio Barabas FM ya. Oke, saya ke dokter lagi dok sebelum ke pertanyaan.
Izin dok, saya manggilnya dokter Elza aja kali ya? Boleh. Iya kan? Dokter Elza, ini tadi kan udah sampai disebutkan yang buat kita juga, oh iya ya, bakal ada kekerasan-kekerasan yang mungkin mengancam tumbuh kembang anak kita tanpa kita sadari, yang mungkin terjadi selama pandemi ini karena kebanyakan di rumah. Kayak misalnya tadi kekerasan secara fisikis yang ternyata dilakukan orang tua sendiri gitu, yang kayak tanpa disadari ngebanding-bandingin anak sama anaknya yang satu dengan yang satunya lagi. Terus kesalahan-kesalahan apa lagi dok? Contoh-contoh yang kayak begini mungkin perlu dikasih tahu lagi ke Mitra Kota yang mungkin terjadi selama pandemi COVID-19 ini dok. Yang paling simpel nih Mas, kira-kira kalau di rumah aja, terus besok nggak ada jadwal sekolah, boboknya gimana? Nah, pasti anak-anak pengennya boboknya telat tuh. Oh iya, benar. Begadang. Kan? Ya kan, ada yang nonton TV, ada yang main game, ada yang masih main-main lompat-lompat, belum cari perhatian orang tuanya kan. Kalau di rumah pasti lebih dependen lah gitu. Nah, jadi memang ada penelitian daringnya juga bahwa memang bertambah tuh waktu tidurnya tuh semakin larut. Gitu. Padahal yang namanya tidur itu sangat penting pengaruhnya terhadap growth hormone atau hormon pertumbuhan kita. Nah, hormon pertumbuhan ini penting sekali untuk pertambahan tinggi badan kita, untuk nantinya juga ke IQ kita. Growth hormone ini sangat penting. Jadi tetap kepada orang tua memang dalam parenting selama di rumah ini disiplin waktu tetap. Harus ya, disiplin waktunya misalnya jam tidurnya tetap didisiplinkan, bisa diberikan masukan terhadap anak itu sesuai usianya. Misalnya, ayo nak, kita bobo, besok kita ketemu Miss and Friends di sekolah, tapi cuma via Zoom meeting aja, nggak apa-apa ya, misalnya. Terus kenapa nggak bisa ke sekolah? Ya karena memang masih berbahaya, masih ada coronavirusnya nggak kelihatan sama kita. Kita bisa jelaskan, upayakan menjelaskannya itu memang sesuai dengan usia anaknya masing-masing, jangan terlalu pakai bahasa yang berat-berat seperti itu. Nah, contohnya untuk bayi-bayi umur di bawah 1 tahun, kita rekomen itu yang good quality sleep-nya itu adalah untuk usia sampai 3 bulan 14 sampai 17 jam. Tidur siang dalam sehari. Tidur seluruhnya akumulasi ya. Bisa diakumulasi tidur siang dan tidur malam. Berapa jam tadi dok? 14 sampai 17 jam. Untuk anak umur 0 sampai 3 bulan. Kemudian untuk anak-anak umur 4 sampai 11 bulan itu 12 sampai 16 jam. Ini rekomendasi dari WHO. Kemudian seperti untuk anak usia 1 sampai 2 tahun, itu yang good quality sleep untuk merangsang hormon pertumbuhannya adalah 11 sampai 14 jam. Nah, kita prediksi aja misalnya, dia bobo siangnya udah 2 jam nih. Berarti bobo malamnya sekitar 9 sampai 12 jam gitu. Kita kurangi aja. Pokoknya bisa diakumulasi dalam 1 hari. Kemudian untuk anak-anak usia 3 sampai 4 tahun itu 10 sampai 13 jam. 10 sampai 13 jam. Ya. Seperti itu. Selain itu juga apalagi gadget ya. Duh, nah ini dok. Gimana nih? Pasti nih anak-anak. Jadi problem sama orang tua banget nih. Gimana caranya gitu dok? Ya kan, apalagi sekolah semua juga daring kan, pakai Zoom meeting, online segala macam. Nah sebetulnya kalau rekomendasi WHO memang kalau untuk anak-anak di bawah 1 tahun belum ada nih, belum boleh untuk gadget ya. Screen time, paling diupayakannya dengan mungkin orang tuanya bisa pakai baca buku cerita, storytelling. Zaman sekarang banyak itu loh gadget-gadget yang boneka-boneka, maaf nih saya nyebut merek, misalnya Alkolam, Hafiz itu kan banyak tuh. Nah itu bisa juga tuh, bukunya kan ada yang pen robopen itu bunyi. Nah itu juga menarik untuk anak-anak. Itu bisa jadi salah satu alternatif ya. Salah satu alternatif. Oke. Nah ini kan jadi yang kayak gini jadi paham deh jadinya ya kan. Ternyata ada, karena kita sekarang mau gimana juga
new normal era ya dok ya. Jadi ada banyak penyesuaian baru yang harus kita pahami juga sebenarnya ini baik apa buruk ya kan. Makanya mumpung ada dokter spesialis anak di sini minta kota sok yang mau telepon di 0822 85 04 6975 udah kita buka dari sekarang. Tadi yang coba telepon silakan telepon balik di 0822 85 04 6975. Kasih pertanyaannya tentang tumbuh kembang anak atau lebih tepatnya lagi siang ini kita bahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp dokter. Ini dari 0812 6563 2 sekian dari Pak Agus. Selamat siang dokter, mau tanya tentang gadget. Nah, gadget lagi kan dok. Nah, apakah gadget ini berpengaruh buruk atau negatif terhadap tumbuh kembang anak? Anak saya usianya 5 tahun, ya kan? Tapi nggak susah buat dilarang. Nah, dilarang pakai gadget maksudnya. Iya, betul. Ya, ini gimana ya solusinya dok? Pertanyaan favorit banget ya. Karena yang kerancingan gadget juga orang tuanya. Iya, setuju juga ya. Bener. Karena tentunya anak itu kan mengimitasi orang tua juga. Jadi selama di rumah nih kepaksa nih orang tuanya juga harus pada saat bonding time sama anaknya ada puasa sedikit nih gadgetnya. Betul, seperti itu. Jadi untuk Pak Agus, anaknya umur 5 tahun. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang rekomendasi dari WHO untuk penggunaan gadget di usia sekitar 5 tahun ini adalah sedentary screen time-nya itu no more than 60 minutes. Kata WHO. Jadi jangan lewat dari sebaiknya jangan lebih dari 1 jam. Tetapi tentunya kita harus modifikasi dengan situasi school from home. Jangankan untuk sekolahan aja minimal 1 jam kan kita ketemu sama miss. Betul. sama guru itu minimal 1 jam pasti kita lewat Zoom meeting itu. Nah, pada akhirnya kita harus modifikasi. Terkadang juga bisa toleransi itu 1 sampai 2 jam. Tapi tentunya harus ada istirahat matanya gitu. Jadi ada jedanya. Ada jeda ya. Seperti itu. Kemudian juga orang tuanya yang tadi saya bilang pada saat bonding time, quality time sama anak itu kalau bisa juga puasain juga. Disimpan dulu gadgetnya. Kemudian juga kita lakukan aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya? Karena aktivitas fisik ini menurut WHO juga disarankan itu kurang lebih kalau bisa nih yang bagus untuk kesehatan itu sekitar 3 jam. Waduh, Sehari. Tapi tentunya yang ringan-ringan. Misalnya dong. Tapi minimal 1 jam cukup. Misalnya nih pagi habis makan pagi nih, setengah jam habis makan pagi kita di rumah jalan-jalan atau aerobik yang ringan-ringan ya kan. Kemudian misalnya belajar hide and seek misalnya orang tua nyembunyiin mainan apa, terus dia belajar hide and seek kan? Terus sorenya misalnya sambil nyiram tanaman di luar seperti itu. Pokoknya kita modifikasi aktivitas yang bisa jadi di rumah. Lebih fun gitu kali ya. Yang lebih fun yang di rumah bisa dilakukan dengan segala keterbatasan di rumah ya kita modifikasi aja. Yes. Pantas jadi dokter spesialis kali ya. Oke. Jadi ini harus pinter-pinter banget memanfaatkan kondisi yang ada. Betul. Jangan sampai salah ambil ini ya dok ya. Tindakan malah anak tumbuh kembangnya malah keganggu. Benar. Tapi biasanya dok yang kesalahan-kesalahan mungkin yang suka terjadi kayak misalnya tadi ini habis makanannya dihabisin ya biar kamu pinter kayak kakak kamu tuh jangan ini. Nah kayak gitu kan salah satu hal yang tanpa disadari padahal sebenarnya biar orang tuanya baik kan dok. Iya. Biar dia makannya banyak misalnya benar. Tanpa disadari itu malah mengganggu dan membuat hati anaknya sedih atau gimana. Nah ada lagi nggak kesalahan-kesalahan yang lain yang mungkin terjadi karena bonding time sekarang ini antara orang tua dan anaknya hampir 24 jam. Kesalahannya salah satunya itu yang paling sering adalah tidak disiplin terhadap jadwal yang sudah dibuat. Yang tidur tadi ya? Iya, karena jadwal itu nggak bisa dibikin dadakan waktu anaknya udah masuk sekolah. Nah, pada saat
Misalnya contoh Mas, anak kita sudah mulai memakan MPASI atau makanan pendamping ASI di usia 6 bulan, itu orang tua sudah mesti menyusun jadwal, jadi mendisiplinkan si bayinya itu kapan dia makan, dan yang tadinya dia hanya ASI, jadi istilahnya dia lapar sama haus sama aja ASI kan minumnya kalau di bawah 6 bulan. Nah kalau di atas 6 bulan kan dia harus tahu kapan dia lapar dan kapan dia haus. Nah pada saat itulah orang tua mulai mendisiplinkan jadwalnya, jadwal MPASI-nya, jadwal ASI-nya, kemudian jadwal dia tidur, jadwal bermainnya, seperti itu. Oke, baiklah dokter, sudah ada yang telepon, coba kita sapa dulu dok. Baik. Iya, halo Barabas, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Iya, dengan si ibu siapa di mana? Ibu Nani di Simpang 3. Ibu Nani di Simpang 3. Silakan Bu Nani, pertanyaannya Bu. Iya, pertanyaan saya gini dok, saya anak usianya 5 tahun, di masa pandemi ini kan jarang main keluar, kemudian banyak di rumah. Jadi porsi makannya itu bertambah, sangat-sangat meningkat. Permasalahannya di kantong saya dok. Saya kaget, terkejut saya dengarnya. Untuk tumbuh kembangnya dengan porsi makan yang sangat-sangat meningkat, apakah itu masih normal dan tidak membahayakan kepada anak? Misalnya biasanya berapa banyak, terus sekarang di masa pandemi meningkatnya berapa banyak? Meningkatnya hampir 40%. Dan makannya apa tuh Bu? Jenis makanan yang diberikan? Ya jenis makanannya ya jajanan, kemudian nasi. Oke. Terima kasih dok. Terima kasih juga Bu Nani di Simpang 3. Bu Nani, terima kasih sudah ikut partisipasi ya Mas ya. Bener-bener ini mitra kota yang aktif. Anak makan banyak juga salah. Tadi ada ibu-ibu suruh makan banyak. Gimana sih ini ibu-ibu? Satu sisi susah makannya, yang ini gampang makannya. Tapi kantongnya bolong. Tuh ya, ini gimana dok? Salah satu problema juga nih. Iya, seperti tadi saya sebutkan, memang dari sebelum COVID tuh yang 3 masalah itu, nah ibu ini di problemnya takutnya nanti kenanya ke obesitas, dikarenakan sedentary lifestyle. Udah meningkat nih asupan makanannya, tapi tidak dikeluarkan dalam bentuk energi, dalam bentuk aktivitas fisik ya kan, karena terlalu sering di rumah. Nah ibu boleh diupayakan, tetap disiplinkan waktu makan anak. Misalnya bangun tidur, kita harus posisikan nih di jam berapa bangun tidur, kemudian agar dia tidak agar dia mau makan kan tentunya jangan kasih susu dulu kan. Kita kasih makanan pokok. Kemudian ibu bikin jadwal itu antara makanan pokok dengan makanan selingan itu per 2 jam. Supaya? Nah, supaya agar ada terjadwal dan juga tentu ada jeda. Ya, agar juga anak tidak kekenyangan. Kemudian porsinya ibu lihat, kita plot harus secara real objektif, apakah berat badannya sudah masih normal, overweight atau obes. Ibu bisa buka di aplikasi Primaku. Nah, di situ nanti ibu bisa ketahuan di berat badan menurut usianya itu masih ideal atau tidak, bisa dipantau di situ. Kemudian juga panjang badan menurut usia dan berat badan menurut panjang badannya ibu bisa plot di aplikasi Primaku. Masih oke nggak? Kalau ternyata masih normal, ternyata kebutuhan makan yang tadi meningkat 40% itu belum bermasalah. Tetapi kalau nampak, waduh udah mulai overweight nih, wah berarti dia per 2 jamnya tuh harus dinilai, dan snacknya misalnya ibu bisa ubah ke yang serat-serat, misalnya puding, buah-buahan. Makin mahal dong. Gitu ya. Pudingnya kita bikin sendiri bagaimana Bu? Nah, boleh. Ya, lebih hemat ya. Lebih hemat, satu bungkus puding kan bisa buat berapa hari tuh. Kalau bikin sendiri dibanding kita masak, kita beli ya. Kan, gitu. Oke, cerdas sekali dokter. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi solusi ya untuk Bu Nani tadi. Karena semua salah ya. Ibu-ibu nggak pernah salah sebenarnya ya dok ya. Tadi anaknya disuruh makan banyak, biar pinter, anaknya makan banyak malah stres ya kan. Tapi mudah-mudahan pasti ada selalu cara ya dok ya. Yang paling penting sih tumbuh kembangnya jangan keganggu ya dok ya. Iya, mudah-mudahan. Kan? Dipantau tuh pakai Primaku tadi yang dokter kasih tahu. Di download tadi aplikasi App Store dan App Store, di Play Store ada? Betul, ada. Primaku.
Primaku. Biar tumbuh kembang anaknya terpantau ya dok ya. Oke, kita ke line telepon lagi dokter. Siap. Halo Baraba, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang dengan Ibu Naila. Dengan Ibu Naila. Bu Naila. Oke, Bu Naila silakan pertanyaannya. Bu Naila di mana? Di Nangka. Di Nangka. Silakan Bu Naila. Selamat siang dok. Siang Ibu. Mau nanya, nutrisi untuk anak yang diberikan pada saat pandemi untuk daya tahan tumbuh kembangnya itu apa ya kira-kira? Oke, anak Ibu umur berapa Ibu? Umur 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, makasih. Naila. Bu Naila, makasih Bu Naila. Terima kasih Bu Naila. Sudah menjadi mitra kota yang aktif juga ya kan. Nah, iya, ini alhamdulillah. Ibu-ibu semua nih pendengarnya gimana dong? Iya. Memang kalau misalnya untuk asupan gizi selama pandemi ini Ibu, tentunya kita harapkan imunitas daya tahan tubuh kita terjaga ya. Nah, yang paling penting Ibu, bukan seberapa banyak vitamin kita kasih, bukan seberapa banyak madu yang kita kasih, tetapi tentunya kita menjaga diri dari segala macam kuman yang ada. Kan kuman bukan cuma COVID, itu kalau anak itu kan tergantung orang tua. Jadi kadang kita tuh silent, maksudnya anak itu kan di rumah, jadi orang tua yang interaksi di luar, bekerja dan lain-lain. Bawa jadinya ya. Iya, jadi sebelum kita perhatikan nutrisi, kita perhatikan juga higien diri kita. Setelah keluar rumah misalnya kita langsung mandi, baju semua langsung rendam deterjen. Kemudian apakah di luar kita betul-betul melakukan protokol kesehatan. Betul, nah kemudian juga harus berpikir positif. Berpikir positif bahwa ini akan segera berakhir pandemi ini. Karena kalau misalnya kita bilang, aduh ini ketakutan berlebihan. Kadang ada orang yang ketakutan berlebihan atau malah menyepelekan. Nah itu juga tidak baik. Nah kita harus menjadi masyarakat yang cerdas. Kita menilai, menonton berita seperti itu. Nah itu ada dampak pandeminya juga menonton berita. Itu berpengaruh. Jadi aktif memantau ya. Tetapi berpengaruh negatifnya itu kalau terjadi ansietas atau kecemasan. Nah jadi itu pun harus dibatasi. Kalau misalnya ibu sudah dibatas kecemasan itu, batasi sehari berapa berita yang ibu baca, tutup lagi udah beritanya, nggak usah baca lagi, 2 hari kemudian baru baca seperti itu. Nah itu batas ambang ansietas orang kan beda-beda, kecemasan orang beda-beda. Nah kalau itu ibu sudah protokoler itu ibu sudah lakukan, pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak, ya kan 1,5 sampai 2 meter, tidak berkerumun dan lain-lain. Nah balik lagi ke anaknya, nutrisinya apabila apa yang sudah ibu berikan di meja makan itu gizi seimbang, misal karbohidrat, protein, sumber lemaknya, kemudian sumber buah-buahannya itu sudah tercukupi, tentunya pemberian vitamin dari luar tidak perlu diberikan secara rutin. Misalnya kalau ibu mau memberikan 3 hari sekali silahkan boleh. Tapi kalau memang sudah tercukupi, itu semua gizi seimbang dan anaknya berat badannya yang tadi saya bilang sudah terpantau lagi di Primaku bagus, tentunya tidak perlu suplemen-suplemen lagi atau tidak perlu modifikasi lagi dari asupan makanannya. Iya, tuh ya. Jadi Ibu siapa tadi? Bu Naila. Naila ya. Mudah-mudahan bisa ini ya menjadi solusi, dan nanti yang paling penting tadi dokter bilang bukan cuman makanan mulu ya dokter ya, tapi ini juga dari orang tuanya juga harus tuh higienitasnya juga harus diperhatikan ya kan. Oke, nah kita udah di segmen terakhirnya. Berasa kan dokter ya, aku bilang juga ini pasti akan cepet banget lewatnya. Alhamdulillah ya. Dokter udah gak betah ya di sini. Kamu kejam dokter. Kan kita jaga jarak ya. Jaga jarak ya. Kan 2 meter. Siap. Dokter. Nah selain tadi yang udah diomongkan itu, tadi kan ada sempat ngobrolin bahwa kita harus mengatur jadwal secara disiplin. Tapi kadang kan anak-anak ini suka susah dikasih taunya dok. Katakanlah mungkin untuk kasih timing makan. Nah ini apa sih, kayak ada tips-tipsnya nggak dok buat orang tua agar anak itu patuh gitu sama ketentuan-ketentuan yang udah dikasih tahu orang tuanya? Bagaimana cara anak patuh terhadap kita adalah apabila kita konsisten. Apabila kita tidak konsisten, ada bolong-bolong dikit nih,
orang tua saya bisa dinego nih. Iya, bisa dinego, kelihatan bisa dinego nih. Nangis dikit nih, nangis kenceng dikit nih. Ternyata makannya nggak diganti susu nih. Nah, disitulah masuk si anak itu bisa mengendalikan orang tuanya. Jadi nomor satu memang disiplin, konsisten, dan kita harus yang memegang kontrol terhadap anak. Tentunya juga tanggung jawab bahwa jadwal itu tentunya kita juga harus baca ya. Kita harus baca bagaimana cara kita menyusun, karena banyak sekali di media itu kan simpang siur ya, makanannya harus gini, ini bagaimana. Sekarang udah di Primaku bisa lihat artikel-artikel, semuanya itu yang ngeluarin betul-betul dari dokter anak. Untuk konsultasinya juga ada dokter Primaku. Oh gitu? Betul. By call atau gimana? Chat. By chat. Kemudian telemedicine juga di Hermina juga ada, via telemedicine juga ada. Jadi untuk orang tua kalau imunisasi tetap ya harus ke fasilitas rumah sakit. Gitu. Tapi kalau untuk konsultasi masa tumbuh kembang masih bisa untuk via telemedicine selama COVID ini. Tuh, jadi manfaatkan kecanggihan teknologi termasuk aplikasi ini ya dok. Jadi jangan TikTokan aja ya. Dokter, jangan sampai disebut itu dok, banyak yang tersinggung. Mama di luar itu salah satunya. Waduh. Bukan lagi. Ternyata garis keras ya. Garis keras. Oke, katanya salah satu hiburan biar nggak boring katanya di rumah. Betul. Tapi yang wajib-wajib tetap harus jangan dikesampingkan ya dok ya. Tapi tadi itu pas banget ya, kayaknya setuju banget, semua juga setuju di sini ya. Jadi orang tua harus konsisten, tapi orang tua biasanya nggak tegaan dok ngelihat anaknya ini kan. Dokter gimana? Iya betul. Konsisten itu harus. Harus ya. Demi masa depan anak. Wih, setuju. Tepuk tangan dong untuk dokternya. Oke, tepuk tangan juga untuk orang tua di luar sana. Ini momentum Hari Anak Nasional tahun 2020 ya. Kita titip putra-putri bangsa Indonesia ini ya kan. Didik, kemudian tadi dokter udah kasih tips-tipsnya agar tumbuh kembangnya baik. Nanti bisa jadi anak yang cerdas, yang pinter. Biar buat Indonesia lebih maju lagi ya kan dok? Amin. Oke dokter, ini segmen terakhir. Silakan dok, apa yang mau disampaikan dok? Iya, hari ini alhamdulillah bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Benar. Dan para mitra kota kita ketahui bahwa jumlah anak di Indonesia itu 80 juta. Wow. Dari 250 juta. Jadi sepertiganya itu adalah anak-anak kita. Dimana kalau kita anggap 2/3 adalah sepasang orang tua, berarti sepasang orang tua ini apabila anaknya sakit, tentunya mereka pun akan menjadi sakit. Sebagai tanda kutip ya. Betul. Nah seperti itu, maka kita sama-sama jaga anak kita, kita patuhi protokol kesehatan, dan selalu berpikiran positif bahwa kita bisa bergandengan tangan bersama-sama melewati wabah ini. Dan juga tetap semangat school from home, karena memang Pekanbaru kan belum zona hijau ya. Harus semangat, harus selalu berpikiran positif, sehingga apabila orang tuanya berpikiran positif, tentu anak-anak yang di rumah pun bisa kita lakukan, kita didik, kita parenting dengan secara juga positif. Betul. Setuju sekali dokter. Mudah-mudahan anak-anak di luar sana bisa mendapatkan akses untuk bisa tumbuh kembangnya maksimal ya dokter ya. Amin. Tidak terkecuali di tengah pandemi yang sekarang ini. Kalaupun pandeminya nggak berakhir, ya seenggak-enggaknya tumbuh kembangnya nggak keganggu lah. Betul. Ya kan? Dokter Elza, terima kasih banget udah datang. Banyak ilmu, banyak tips tadi yang udah dibagi juga. Iya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Enggak, kurang banyak aja. Tapi yang poin yang paling gue seneng banget itu adalah bahwa orang tua juga harus disiplin, konsisten, dan memang benar-benar menjadi contoh kalau misalnya anaknya mau baik juga, ya kan? Harus konsisten. Jadi jangan apa-apa, aduh luluh, ngelihat anaknya nangis, apa segala macam, kasihan. Padahal itu nggak baik, ya kan? Terima kasih dokter, sekali lagi sehat terus. Amin. Ya. Kemudian Rima juga makasih. Dokter Elza ada di Rumah Sakit Hermina. Kapan dokter kalau misalnya ayah bunda mau konsultasi tentang anaknya? Dokter Elza, Mitra Kota, ini jadwalnya udah dikasih. Di Rumah Sakit Hermina Pekanbaru ada hari Selasa dan Rabu
itu jam 8.30 sampai jam 10.30. Kemudian hari ini juga ada loh dokter di sana ya dok ya. Hari ini dan besok ada di Rumah Sakit Hermina Pekanbaru juga jam 14.30 sampai jam 16.30. Untuk konsultasi bisa buat appointment dulu karena kita masih pandemi ya. Bisa WhatsApp di 0822 6115 2020. Sekali lagi 0822 6115 2020 atau telepon di 0761 841 2020 0761 841 2020 atau bisa lihat update-annya di Instagramnya @rsu_hermina Pekanbaru. Terima kasih ya dokter. Sama-sama. Terima kasih Rima dan tim dari Rumah Sakit Hermina Pekanbaru yang mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien ya. Mudah-mudahan bisa support kita terus untuk Good Living, jadikan hidup lebih baik.